Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengenal-Mu Tuhan adalah hal terbaik yang kami alami. Dalam-Mu anugerah dan kemuliaan dinyatakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu nyata. Kami mau setia mengiring-Mu, mengikut-Mu seumur hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sampai pada Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya.
Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak." Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mizpah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Bapak Ibu, musim penuaian seringkali juga dihubungkan dengan hari penghakiman Allah. Contohnya dalam Yoel 3 ayat 13. "Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuaian. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka." Juga di Matius 13 ayat 24-30 dan beberapa ayat yang lain. Dalam penciptaan, Allah telah menetapkan kapan waktunya menanam dan kapan waktunya menuai. Demikian juga waktu datangnya hari penghakiman telah dipastikan oleh Allah. Kedatangan Kristus kedua kali di atas awan menandakan penghakiman Allah telah tiba, karena buah keberdosaan manusia telah matang. Sebaliknya juga, kesiapan Allah menyambut kedatangannya telah matang, siap untuk dituai. Penuaian ini memperlihatkan adanya pemisahan yang akan dilakukan oleh Allah terhadap gandum dan ilalang. Gandum adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan ilalang adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Anak manusia diceritakan sedang menuai umatnya yang ditebus oleh darahnya sendiri. Malaikat lain yang diceritakan di ayat 17-18 adalah malaikat yang akan menuai orang-orang yang tidak percaya Kristus atau antikristus. Kilangan besar dilambangkan sebagai wadah penyiksaan bagi musuh-musuh Allah, mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Dikatakan semua kejahatan bangsa-bangsa diproses dalam penggilingan itu di ayat 19. Ini berhubungan dengan tradisi kebiasaan orang-orang Yahudi memeras anggur dengan cara menginjak-injak anggur itu. Demikian juga Allah akan meremukkan semua bangsa-bangsa dengan murkanya, mereka yang menjadi musuh atau seteru Allah. Lalu istilah luar kota di ayat 20 menunjukkan pada lokasi di mana hukuman Allah akan dilaksanakan. Lokasi tempat penghakiman Allah ada di lembah Harmagedon. Ya, Wahyu 16 ayat 16. Harmagedon berada di lembah Megiddo, dataran Esdraelon. Menurut sejarah Yahudi, tempat itu adalah sebuah dataran yang rata yang menjadi medan perang. Setidaknya ada 200 peperangan pernah terjadi di sana. Dengan mengacu
tentang Harmagedon ada dua hal yang dapat kita pahami. Pertama, Rasul Yohanes ingin memperlihatkan peperangan terakhir antara Allah dan kekuatan si jahat. Yang kedua, Harmagedon merupakan tempat eksekusi Allah terhadap musuh-musuhnya. Amarah Allah sangat mengerikan. Ia tidak segan-segan menghancurkan siapapun yang melawan dirinya. Nah, semua ini diwahyukan supaya kita menjaga iman kita, teguh dalam iman kita, setia kepada Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang kedua kali, yang menuai kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Saat sangkakala berbunyi, maka umat Allah diubahkan dalam sekejap mata, rapture, berkumpul di udara. Ada pertemuan di udara, pernikahan anak domba Allah, di mana gereja Tuhan sebagai mempelai wanita dan Kristus sebagai mempelai prianya. Kristus membagi-bagikan mahkota kepada gereja Tuhan yang setia, kepada gereja Tuhan yang sungguh-sungguh melayani, yang merindukan kedatangannya, yang siap menyambutnya. Itulah penuaian yang penuh sukacita karena kita memperoleh mahkota. Tetapi bagi mereka yang tidak siap, mereka yang menolak Kristus, mereka yang hidup sebagai seteru Allah, maka yang menuai adalah malaikat-malaikat maut yang membawa mereka kepada tempat penggilingan, tempat penghukuman. Mari kita bersama-sama satukan hati, makin giat dalam pekerjaan Tuhan, terus menambah kepada iman kita kebajikan dan kepada kebajikan, pengetahuan akan kebenaran firman-Nya, kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan akhirnya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Maka bila Tuhan datang kedua kali, kita dijumpai sebagai umat yang siap, yang berbuah. Buahnya manis bagi Tuhan, juga bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah-Mu. Dan ini berarti satu kesempatan sehari lagi Engkau menuntun kami hidup memuliakan Tuhan sebagai umat yang berkemenangan, berbuah, umat kesaksian yang memuliakan, yang hidup kami memuliakan Tuhan. Bimbinglah hari-hari kami menjalani di dalam rahmat-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan oleh umat-Mu membawa dampak yang baik di bumi seperti di surga. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, karena melalui berkat-Mu kami juga memperluas kerajaan Allah. Berkati supaya tidak ada yang berkekurangan sehingga memuliakan Tuhan. Karena dengan segala berkat yang Kau limpahkan, kami juga berbagi kasih sebagaimana firman yang kami dengar hari ini. Kami terus menambahkan kepada iman kami kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih yang nyata. Tuhan berkati setiap keluarga dalam keharmonisan, sukacita, dan kebahagiaan. Jaga, lindungi, sertai setiap umat Tuhan, seluruh keluarga, anak cucu semua dalam perlindungan daripada Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, biar kami berjalan dalam rahmat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan umat Tuhan, usaha pekerjaan kami, tugas-tugas kami, pelayanan kami di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Demikian saudara, doa pagi kita. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.